Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Jadi Miss berharap dimanapun Ananda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. And for today, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. And we are going to learn about prepositions of place. Jadi kita akan mempelajari materi prepositions of place. Jadi apa itu dan seperti apa itu, tetap disimak videonya sampai selesai karena misalkan menjelaskan pembahasan tentang prepositions of place. Dan di akhir video nanti ada informasi yang Ananda perlu ketahui untuk materi kita untuk hari ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi apa itu preposition of place? Jadi sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita harus mengerti dulu apa itu preposition of place. Jadi preposition of place itu is used to describe the place or position of the noun. Jadi prepositions of place ini digunakan untuk menggambarkan posisi atau letak sebuah benda. Jadi benda yang dimaksud di sini adalah baik itu benda hidup maupun benda mati. Jadi, definisi dari preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau letak sebuah benda. Jadi, mau itu benda hidup ataupun benda mati, oke? Jadi, untuk hari ini sebenarnya ada banyak tipe atau ada banyak jenis dari preposition of place ini. Tapi untuk hari ini misalnya akan menjelaskan 5 bagian dari preposition of place, yaitu behind yang menunjukkan posisi benda berada di belakang benda lain. Sedangkan in front of menunjukkan posisi benda berada di depan suatu benda atau orang. Under menunjukkan posisi di bawah atau lebih rendah atau di dalam tanah. Beside menunjukkan posisi benda berada di samping atau di sebelah. Dan between menunjukkan posisi benda di antara dua benda. Jadi 5 inilah yang akan Miss jelaskan untuk hari ini. Behind artinya di belakang, in front of artinya di depan, under artinya di bawah, beside artinya di samping atau di sebelah, dan between artinya di antara. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke yang pertama, behind. Nah, behind ini bermakna di belakang. Seperti yang Anandaku bisa lihat dari gambarnya ini, semua gambar menunjukkan bahwa benda tersebut berada di belakang. Contohnya, anak laki-laki ini berada di balik pintu atau berada di belakang pintu. Jadi benda yang dimaksud di sini, letak benda atau posisi benda yang dimaksud di sini bukan hanya benda seperti bola, pulpen, tempat pensil, buku, dan lain-lain. Tapi orang juga di sini, orang, binatang, tumbuhan juga di sini termasuk dalam kategori noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Jadi bisa dipahami bahwa benda yang dimaksud di sini, letak benda atau posisi benda yang dimaksud di sini, baik itu benda hidup maupun benda mati. Oke, jadi contohnya behind. Yang pertama, the boy is behind the door. Jadi anak laki-laki berada di belakang pintu. Jadi bisa dilihat ya bahwa posisi atau letak dari anak laki-laki ini berada di balik pintu atau di belakang pintu. The boy is behind the door. Jadi behind di sini bermakna di belakang. Next. Nah, ini bolanya berada di belakang boxnya. Oke, jadi bisa dilihat bahwa bola berada di belakang box. Jadi bahasa Inggrisnya adalah the ball is behind the box. Oke, jadi behind di sini bermakna di belakang. Next, kita masuk ke yang kedua, yaitu in front of. Nah, in front of ini adalah menunjukkan yang bermakna di depan. Jadi, semua di sini bisa dilihat ketika gambar di sini, bendanya berada di depan. Jadi, contohnya, anak laki-laki ini berada di depan kursi, sedangkan kucing ini berada di depan box, dan gajah ini berada di depan kursi. Bisa dilihat semua?
The boy is in front of the chair. Jadi the boy is in front of the chair. Jadi anak laki-lakinya berada di depan kursi. Sedangkan ini the cat is in front of the box. Jadi kucingnya berada di depan box. Dan yang terakhir, the elephant is in front of the chair. Jadi gajahnya berada di depan kursi. Jadi in front of di sini bermakna di depan, oke? Jadi kalau misalnya behind berarti berada di belakang, sedangkan in front of artinya berada di depan. Next, under. Nah, makna dari under adalah di bawah. Oke, jadi baik itu di bawah meja, di bawah box, di bawah tempat tidur. Kalau ada kata di bawah, berarti kita menggunakan kata under. Jadi under di sini bermakna di bawah. Seperti ketiga gambar di sini, yang pertama anjingnya berada di bawah meja. Anak laki-lakinya berada di bawah box. Dan yang terakhir, bolanya berada di bawah meja. Jadi the dog is under the table. The boy is under the box. Dan yang terakhir, the ball is under the table. Jadi bisa dilihat semua bahwa kata under di sini bermakna di bawah. Oke? Next, kita masuk ke yang keempat, yaitu beside atau di samping, atau bisa juga disebut dengan di sebelah. Bisa dilihat, kedua gambarnya menunjukkan bendanya atau orangnya berada di samping benda lain. Contoh yang pertama, the boy is beside the chair. Jadi bisa kita lihat bahwa anak laki-lakinya berada di samping atau di sebelah kursi. Sedangkan yang kedua, anak laki-laki ini berada di sebelah atau di samping bola. Berarti bahasa Inggrisnya adalah the boy is beside the ball. Oke, jadi beside di sini bermakna di samping. Oke, bisa dipahami ya. Dan yang terakhir adalah between atau yang bermakna di antara. Nah, between yang bermakna di antara di sini bisa dilihat di antara, maksudnya dia posisi benda tersebut berada di antara dua benda lain. Contohnya, apel di sini berada di antara dua box ini, berarti the apple is between the boxes. Oke, jadi apel ini berada di antara kedua box. Jadi di antara itu bisa jadi dimaknakan dengan berada di tengah-tengah. Oke, berada di tengah-tengah di antara dua benda. Dan yang kedua yaitu ini, anak laki-laki ini berada di antara kedua kursi atau dia posisinya berada di tengah-tengah. Oke, jadi the boy is between the chairs. Oke, jadi kalau misalnya behind bermakna di samping, behind bermakna di belakang, in front of artinya di depan, under bermakna di bawah, beside artinya di samping atau di sebelah, sedangkan between artinya di antara dua benda. Oke, jadi untuk hari ini cukup ke 5 preposition of place itu Miss sudah jelaskan. Silahkan Anandaku menuliskan catatan untuk hari ini. Jadi Miss tidak memberikan tugas berupa tanya jawab ya soalnya, tapi melainkan silahkan dituliskan catatan materi kita untuk hari ini. Jadi tadi kita sudah membahas tentang behind, in front of, under, beside, dan between. Jadi silahkan dicatat pembahasan yang sudah Miss jelaskan dalam video ini, dijelaskan, ditulis kelimanya ini. Oke, beserta contohnya. Silahkan dituliskan di buku tulisnya, tidak perlu digambar, dicatat di buku tulisnya. Oke, mulai dari jenisnya dan contohnya. Jadi silahkan dituliskan di buku tulisnya. Setelah sudah selesai, bisa difoto buku tulisnya lalu dikirimkan ke Miss Muti. Jadi Miss tidak memberikan soal ataupun bentuk tanya jawab yang lain, melainkan tugas hari ini hanyalah mencatat materi pembahasan hari ini. Oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.